Hari ini kita akan ngomongin analisis pasar. Nama materinya analisis pasar wisata. Kira-kira kayak gitu ya. Ya, jadi di analisis pasar itu ada dua aspek. Yang pertama ada yang namanya aspek produk, yang lagi satu yang namanya aspek marketnya atau aspek pasarnya. Jadi orang membangun kepariwisataan itu sebenarnya harus memperhatikan dua aspek ini. Ya, aspek produk dan aspek pasar wisata. Apa ini? Ya. Kalau aspek produk itu dia harus memperhatikan tentang daya tarik, lalu ada yang namanya amenitas. Amenitas ini nggak ada di KBBI. Ya, jadi sebelum kamu nanya, saya sudah introspeksi diri gitu ya. Ini nggak ada. Tapi kalau kamu ke Google Translate, oh ini munculnya brief ya, promosi ya. Ya, jadi kalau di bahasa Inggris amenity itu artinya infrastruktur ya untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, jadi amenity itu sederhananya infrastruktur gitu aja. Lalu ada aksesibilitas, ada kelembagaan, sumber daya manusia, masyarakat, dan unsur-unsur penunjang lainnya. Ya, jadi orang membangun kepariwisataan, entah dia jualan, entah dia menyediakan hotelnya, entah dia tour guide-nya, sebenarnya dia harus memperhatikan dua aspek ini. Ya, jadi nggak sembarangan orang kerja di sektor kepariwisataan itu. Aspek produk itu yang ini, yang termasuk dalam aspek produk, apa yang menjadi daya tarik, lalu tadi infrastruktur apa, aksesibilitas, bagaimana mengaksesnya, lalu kelembagaan juga, ada yang mengatur atau enggak, SDM, masyarakat, dan unsur-unsur penunjang lainnya. Lalu kalau aspek pasar, nah ini yang menarik, ya jadi kita menghayal gimana kita jadi pengunjungnya. Ya, jadi kita memperkirakan bagaimana persepsi orang, apa yang menjadi motivasi orang, apa yang orang ekspektasikan datang ke situ. Ya, lalu kita menggolongkan kategori wisatawan yang akan datang. Ya, kita menargetkan wisatawan yang seperti apa yang akan datang. Jadi banyak yang dipikirin. Ya, harusnya orang yang kerja di sektor kepariwisataan itu overthinking tiap hari gitu ya. Jadi mikirin ini, mikirin itu. Nggak hanya sekedar jualan produk. Kalau mau bertahan lama, kalau asal jualan nggak mikirin ini ya nggak menjamin. Mungkin 3 bulan aja hidup, habis itu sepi. Ya, karena dia tidak overthinking. Ya, jadi kerja di kepariwisataan itu perlu sedikit overthinking. Ntar kita akan bahas. Nah, jadi sederhananya mencari titik temu. Ya, jadi sederhananya mencari titik temu ya antara permintaan dan apa yang kita tawarkan. Jadi kita jualan apa, si bule atau si pengunjung sebenarnya pengen apa. Cari titik tengahnya. Ya, mungkin kita tidak bisa memenuhi 100% apa keinginan bule. Ya, kita di satu sisi kita punya sumber daya yang itu yang harus kita jual. Nah, sekarang gimana mencari titik tengahnya? Ya, kita memikirkan bule yang muda-muda datang ke Bali pengennya dugem. Gitu misalnya. Ya, di satu sisi kita sebenarnya tanda kutip jualan budaya. Ya, kita tuh orang Bali kan budaya. Ya, upacara agama, nari, barong, kecak. Tapi di sisi lain bule-bule yang muda-muda mungkin pengen party datang ke sini. Nah, gimana biar kepariwisataan itu jalan? Cari tengah-tengahnya. Ya, cari tengah-tengahnya. Itu yang sebenarnya harus dipikirkan. Ya, contoh kalau kita mati-matian, kita nggak mau buka tempat dugem. Ya, pokoknya di Bali orang megamal, orang nari, orang barong, itu aja. Ya, pokoknya 100% budaya. Ya, nggak mau kalah. Pokoknya main di penawaran aja. Kita tidak peduli permintaannya. Ya, apa yang terjadi? Ya, wisatawan mungkin tidak akan setinggi hari ini. Tapi kalau dibalik, memenuhi permintaan aja. Ya, kita bangun tempat dugem di mana-mana. Semua adalah canggu gitu ya. Ya, ya, ya udah nggak usah belajar nari, nggak usah belajar barong segala macam. Pokoknya kita penuhi permintaan aja, mati juga. Ya, jadi penting untuk mencari tengah-tengahnya. Ya, itu yang sebenarnya harus diperhatikan oleh pelaku kepariwisataan. Oke. Nah, lalu keberhasilan suatu destinasi menarik kunjungan wisatawan tidak lepas dari kecermatan pengelola dalam memahami karakter dan ekspektasi pasar. Ya.
Lalu yang selanjutnya dijadikan acuan dalam pengembangan produk dan layanan serta fasilitas pendukung yang terkait di dalamnya. Ya, jadi bos-bos kepariwisataan itu sebenarnya harus cermat. Ya, harus selalu menganalisis yang ini. Ya, permintaan bule itu bin 3 bulan apa sih? Ya, sumber daya kita, pegawai-pegawai saya itu mampunya gimana? Tempat saya ini jualan apa? Selalu harus mencari titik tengahnya. Itu yang sebenarnya harus dipikirkan. Ya, saya jualan hotel. Hotel saya ternyata termasuk yang kelas tinggi, bintang 4, bintang 5 gitu misalnya. Ya, bule itu kalau nginep ke Bali, ya, dia tuh sebenarnya pengen permintaan yang kayak gimana sih? Ya, tempat penginapan seperti apakah yang dicari? Ya, bule-bule dengan kemampuan budget tidur bintang 4, bintang 5 itu sebenarnya mencari apa? Sebenarnya dia minta apa? Saya punya apa? Saya jualan apa? Cari tengah-tengahnya. Ya, dia harus selalu memikirkan gitu, strategi-strategi saja. Itu sebenarnya yang dipikirkan. Salah menebak, salah memprediksi, ya, jatuh. Ya, karena itu yang sebenarnya dipersaingkan oleh pengusaha-pengusaha lain juga. Ya, jadi si A punya hotel A, si B punya hotel B, pemikir-pemikirnya selalu berpikir seperti itu. Ya, hotel saya punya kemampuan apa, hotel B-nya punya kemampuan apa, punya value apa, wisatawan itu tahun depan, 6 bulan lagi, 2 tahun lagi itu kesini itu yang seperti apa. Harus saya siapkan dari sekarang. Kayak gitu. Contoh, Bali tiba-tiba ada isu-isu G20 gitu misalnya. Ya, hotel-hotel di Nusa Dua, di Kuta Selatan itu pasti berlomba-lomba. Biar hotelnya dipilih untuk masuk atau berpartisipasi dalam G20. Itu mikirnya nggak H-1 G20. Ya, udah 2 tahun sebelumnya baca berita, lihat perkembangan, oh ternyata pejabat dunia akan berkumpul, Bali termasuk salah satu tempat yang diperhitungkan. Belum fix Bali jadi tuan rumah G20, pemilik-pemilik hotel dan segala macam tempat wisata itu harus sudah berpikir. Seandainya Bali jadi tuan rumah G20, apa yang harus saya siapkan? Apa yang harus saya ubah? Di sebelah mananya? Ya, ternyata yang menang kemarin apa tuh? Kempinski. Iya, nama hotel yang baru saya dengar pertama kali, itu pun karena G20. Kenapa enggak hotel-hotel mainstream? Westin, Aston, apalah itu ya, yang mainstream yang namanya sudah biasa kita dengar. Kenapa enggak itu yang mencuat? Kenapa harus The Apurva Kempinski? Coba kita lihat ya. Apa sih namanya? Gitu. Kempinski. Saya kira ini awalnya nama hotelnya diplesetin. Ternyata enggak. Ya, saya yakin 80%, 90% mahasiswa di sini baru tahu hotel ini karena G20. Sebelumnya kan tahunya mainstream aja. Westin paling tahu karena wisuda di situ kan. Ya, kenapa tiba-tiba The Apurva Kempinski terpilih, terseleksi untuk menghandle G20? Ya, yang paling melejit lah namanya kan gitu. Ya, pasti ya, ini sudah dipersiapkan 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Si manajer kepariwisataannya di atas tuh udah baca koran, melihat skup dunia mau ngapain. Bali itu berpeluang 3 tahun lagi mau ngapain. Saya harus nyiapin apa aja standar-standarnya. Dia bisa branding diri kayak gini, CHSE certified. Ya, jangan salah, nggak hanya mahasiswa aja sertifikasi, hotel pun sertifikasi. Ya, kalau kita baca ini websitenya, website booking semua ya. Oh ini ada, kita coba ya. Coba nih. Ya, yang punya kartu debit boleh dipinjam ya. Majestic Open Air Theater. Lihat guys, websitenya ada videonya nih. Oh, ini titik tengah. Permintaan penawaran. Ya. Jadi dia sudah memenuhi titik tengah. Menampilkan yang modern-modern, tidak luput juga menampilkan kebudayaan Bali. Ntar kamu perhatikan itu yang ada di nih, titik tengah. Ya, lagi yang modern, lagi yang
budaya kita. Nah, udah selesai videonya. Ya, ukiran, terus pohon kelapa, ya, terus sentarnya ada nih GWK, ada orang Tisirte, lagi pemandangan, hotelnya dia, entarnya sushi misi dek, si spa dek, si Uluwatu dek, kecak dek, Jos, si kecak dek, Ces, ya, bikin video kayak gini, ini risetnya bukan main, nggak sembarangan. Ayo kita hire videographer, gadget cang video hotel cang. Siap bos, balik ini videonya jadi. Nggak kayak gitu. Ini semua detiknya diperhitungkan. Ya, mulai dari riset awal. Orang kalau buka home website itu akan standby berapa detik sebelum dia scroll, sebelum dia buka tab yang lain. Contoh kita tadi, udah kebuka webnya, bengong, stunning dulu. Ya, dia nggak mau jual tulisan, nggak mau jual harga, nggak mau apa, pokoknya kamu tonton video ini dulu. Ya, di video ini sudah di-reset. Detik pertama, detik kedua, detik ketiga semuanya. Apa yang harus saya masukkan? Oh, kecak Uluwatu terkenal, ambil dikit. Ya, tentu porsi paling besar adalah promosi hotelnya dia, sudah pasti kan. Sudah pasti. Cuma dia menyelipkan budayanya. Itu dia sudah memikirkan ini, permintaan penawaran. Ya, permintaan itu apa yang bule harapkan, penawaran ini apa yang dia punya. Di sini kan pesannya tersirat. Ya, kalau kamu nginap di saya, nonton kecak tuh gampang. Ya, Kempinski kan dekat sama Uluwatu. Pesan-pesan tersiratnya. Ya, kalau kamu nginap di saya, sunset itu gampang. Kalau kamu nginap di saya, pengalaman spiritual, bule yang nyari ngetis itu gampang. Ya, jadi nggak sembarangan, bukan hire videographer ya, timpal SMA nih gitu misalnya, terus datang gaji cang video hotel canggih gitu. Nah kayak gitu ya. Semua sudah diperhitungkan. Baru buka home nih, baru buka home. Nah, scroll ke bawah, nggak banyak tulisan, gambar lagi. Ya, jadi kalau tampilan home nggak banyak tulisan. Nah, home-nya segitu doang. Ya, habis kuliah web programming juga bisa bikin ini kan. Ini menu nih, burger nih. Nah, burgernya juga masih di home ya, nggak bikin pindah. Burgernya nggak bikin pindah. Sign in, book now. Book now, pinjam kartu kreditnya Sudarmo ya. Ini yang menarik ya. Jadi kayaknya nih web page-nya satu ini aja ya. Jadi saya klik burger masih di sini, saya klik book now masih di sini, saya klik sign in masih di sini juga. Tujuannya apa? Menghindari atau mengantisipasi bule-bule dengan kecepatan internet rendah. Karena dia akan bete, klik lama close saja. Artinya apa? Menu sign in ini, menu book now ini, menu burger ini sudah terload ketika kamu nonton video ini. Cerdik kan? Pinter kan ya? Mungkin load awal akan lambat, tapi kita disuguhkan dengan video, kita ditipu dengan video ini. Sambil nonton video 5 detik, 10 detik, 15 detik, 3 tombol ini sudah berfungsi. Dah, ditipu lagi. Jadi nggak usah heran kenapa Kempinski masuk lolos G20. Websitenya aja kayak gini. Ya, sebegininya perhatian pengelolanya sama hal mungkin sepele website. Yang lain coba ya, saya klik sembarang show all. Nah, baru dia pindah, baru dia buka yang lain. Oke. Nah, baru pindah halaman. Ya. Tapi kalau full layar ini, burger, lalu sign in, book now, itu semua masih di sini. Ya, itu untuk mengantisipasi internet lambat.
Ya takutnya bulenya bete langsung di close. Nah, kalau bulenya sudah scroll ke bawah, berarti dia punya interest lebih, rasa pengen tahu yang tinggi. Ya, pengen melanjutkan, serius. Bule yang karakternya seperti itu, kalaupun disuruh nunggu, nah ini ternyata enggak ya. Yang ini misalnya disuruh nunggu, dia nggak akan close tabnya. Karena sudah terbukti dia tuh penasaran, dia pengen tahu. Mainan psikologi ini. Oh iya, saya kira mau ke Kempinski ya. Ya, kalau sudah scroll ke bawah itu kan berarti sudah ada kepo, sudah ingin tahu, berarti sudah tertarik, ya punya tujuan, sudah menetapkan tujuan. Klik nunggu dikit nggak apa-apa. Tapi kalau di awal nggak boleh nunggu. Ya. Lalu web developernya bilang, "Lah gimana Pak? Saya kan harus ngeload menu book now, sign in atau apa." Ya udah tampilin video, loadnya sambil nonton video. Itulah si manajernya ngomong. "Oh siapa?" Itu web developernya yang alumni Instiki. Terus ngomong lagi ke videografernya yang alumni Instiki. Ya, videonya sekian detik. Karena orang nonton web itu di awal itu akan bengong sekian detik. Kamu harus bikin yang luar biasa, poin-poinnya aja. Tunjukkan hotel kita, tunjukkan budaya Bali, cari tengah-tengahnya. Ya. Pasang modelnya yang perempuan. Jangan yang laki-laki. Tapi pernah nggak, ini out of topic ya. Pernah nggak kamu mikir, kenapa modelnya harus perempuan? Kenapa nggak laki-laki? Kenapa modelnya ini harus perempuan? Oke, kalau di laki-laki sudah pasti menarik. Ya, lalu apa manfaatnya untuk perempuannya? Contoh, yang akses web juga perempuan. Kenapa perempuan yang ditampilin? Kalau memikat laki-laki kan pasti, nggak usah ditanya dulu. Ya, terus apa jawabannya untuk pengunjung perempuan? Ayo apa? Menikmati seperti yang ada di film. Kalau perempuan itu lebih ke menjamin keamanan. Ya, menjamin keamanan, lalu membuktikan kalau ada loh perempuan berkunjung ke sini. Ya, atau bahkan pesan tersirat, solo travel pun kamu aman di sini. Kan dari tadi dia sendirian terus. Ya. Kenapa mukanya nggak diliatin? Nginep di Kempinski, privasimu terjaga. Gitu psikologinya. Dari tadi nggak ada mukanya cewek ini. Ya kan pakai kacamata selalu ditutupi mukanya. Lalu dari belakang. Ya. Kamu perempuan pengen traveling ke Bali, solo traveling, kamu aman, Kempinski, privasimu terjaga. Tuh. Ya, Kempinski siap menyiapkan kamu tempat di mana ketika kamu ada di situ, kamu tuh sendirian. Contoh, di tiap hotelnya dia sendirian terus. Di sini sendiri. Ya, sekarang sini sendiri, masuk situ sendiri, ini private pool sendiri, tangga ini sendiri, ini mau jemuran sendiri. Semua fasilitas itu ada di Kempinski. Ngukurnya gimana? Jadi kalau kamu sudah manajer hotel yang memperhatikan permintaan dan penawaran, kamu bisa ngukur. Ya, kamu bisa ukur dengan ada nggak peningkatan tingkat kunjungan wisatawan. Ya, ada peningkatan nggak setelah perubahan itu. Ya, saya menganalisis bule maunya gini, saya punya ini, saya akan ambil tengah-tengahnya. Saya akan lakukan hal ini. Saya akan apply perubahan ini. Setelah diterapkan, analisis 6 bulan ke depan, 6 bulan berikutnya setelah diterapkan, ada peningkatan enggak yang nginep, ada nambah enggak jumlah orangnya. Ya, lama tinggal, ya kalau tingkat kunjungan ini jumlah orang yang datang, kalau lama tinggal ini lama nginepnya, kalau contoh di hotel. Ya, yang ketiga ada pembelanjaan. Sederhananya adalah uangnya nambah apa enggak. Ya, setelah dilakukan perubahan. Ya. Oh, bule itu berharap
ada kamar yang atau ada private pool gitu misalnya. Hotel saya belum punya private pool. Ayo kita bangun private pool. Iya. Saya manggil tukang, ya. Saya manggil tukang Bali, tukang Jawa. Ya, bangun private pool. Udah jadi kolam renang pribadinya, ya. Oke, bulan ini jadi kolam renang pribadi. Setelah itu cara ngukurnya gimana? Berhasil apa enggak? Ya ini. Makin nambah nggak orang yang berkunjung, makin lama nggak nginepnya. Ya, lalu ada yang tingkat belanjanya makin nambah apa enggak? Itu cara ngukurnya. Kalau sebelum dibangun kolam renang pribadi dan setelah dibangun kolam renang pribadi sama aja, ya berarti bisa dibilang belum berhasil. Salah analisis, salah mengambil keputusan. Ya, karena nggak meningkat. Itu dengan asumsi Bali aman-aman aja ya. Nggak ada penyakit, nggak ada bencana, nggak ada apa-apa. Tapi kalau sebelum dibangun kolam, dibandingkan dengan setelah dibangun private pool itu ada peningkatan. Ternyata makin banyak yang datang ke sini, anak-anak berendam semua. Itu misalnya ya. Prima ke sini ngajak pacarnya staycation gitu misalnya. Nyari private pool. Itu misalnya ya. Just ya, habis jualan tiket dia Satalis staycation misalnya. Ya. Ketanda tanya nih gitu ya. Ya. Ada peningkatan intinya. Ya, seluruh panitia Diesteria staycation gitu misalnya. Ya. Ini kan saya doain biar gitu. Ada peningkatan setelah dibangun private pool. Berarti ya mungkin keputusan yang diambil sudah tepat. Berarti permintaan bule minta private pool, saya mampu bikin private pool terpenuhi. Jadi keputusan kayak itu berhasil meningkatkan atau mempertahankan si usaha wisatanya. Harus kayak gitu. Ya, bukan sekedar jualan doang. Ya, tentu nanti di pengambilan keputusan itu ada kreativitas. Ya, ada ngelirik pesaing udah kayak gimana segala macam. Ya, kalau kita polos jualan terus jualan beras saja setahun nggak ada perubahan, terus jualan itu aja ya. Nggak ada perubahan apapun, tidak mau buka Tokopedia, nggak buka Shopee, nggak ngundang influencer, nggak bikin akun IG segala macam. Ya, nanti lama-lama bosenin juga. Ya, lama-lama mungkin akan terjadi penurunan. Kira-kira kayak gitu.